warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Surya Diningrat. Kali ini saya akan membagikan video seseorang yang pijat urut hanya satu kaki aja. Jadi tidak seluruh badan, dia hanya meminta satu kaki aja karena yang bermasalah di betis kaki sebelah kiri. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak video yang pijat hanya satu kaki saja. Baiklah teman-teman, di sini saya memijat urut pasien saya yang keluhannya itu hanya ada di satu kaki ya. Tapi maaf di sini teman-teman, ini bukan kaki sebelah kiri ya, tapi kaki sebelah kanan ya teman-teman. Ini kaki sebelah kanan, dan setiap memijat ini pasien saya ini hanya meminta di betis dan di atas lutut saja ya teman-teman ya. Dan pasien saya ini adalah seorang pengusaha memiliki showroom mobil yang ada di Kota Bandar Lampung, serta dia juga pengusaha rumah subsidi ya teman-teman. Jadi ini salah satu pengusaha rumah subsidi yang banyak membuat rumah-rumah subsidi ya, dengan proyek-proyeknya yang sangat banyak sekali. Dan keluhannya di sini ini teman-teman, keluhannya itu di betis sebelah kiri. Jadi saya di sini hanya memijit satu kaki saja ya teman-teman ya. Satu kaki saja di betis kaki sebelah kanan ya, maaf bukan sebelah kiri ya, kaki sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi saya fokus hanya di kaki sebelah kanan saja ya, karena kalau untuk pasien saya ini dia itu tidak suka ya kalau diurut, pijat urut, tapi bukan di bagian yang tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Bukan tidak suka ya, tapi kata dia ini, kata pasien saya ini, percuma kalau memijit di bagian yang tidak sakit dan tidak bermasalah. Makanya cukup saya di sini hanya satu kaki saja ya teman-teman ya. Nah, pasien saya ini suka sekali dengan posisi kaki di seperti ini ya teman-teman ya, posisinya seperti ini. Dan dia sukanya itu kalau diambil bagian betis sebelah kanan ya, sebelah dalam ya teman-teman ya. Karena apa ya, dia merasa dengan seperti ini itu kena ya, kena di mana di bagian yang memang terasa sakit dan terasa pegal ya. Ini hanya ngerasain kaki yang sebelah kanan ini selalu pegal ya teman-teman ya, selalu capek, selalu pegal dan ngenyut ya. Cuman memang pasien saya di sini tidak suka dengan dibekam ya teman-teman. Padahal kalau keluhan di kaki itu sambil kita urut itu juga kita bekam ya teman-teman. Kita bantu dengan terapi bekam, cukup bekam kering saja, karena hanya untuk menarik urat-urat yang memang bermasalah di dalam bagian kaki ya teman-teman ya. Dan kalau kita mau ya dikombinasi dengan bekam, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya hanya mengurut satu kaki saja, dan gerakan saya hanya selalu berulang-ulang. Nah, di sini saya ini paling suka nih pasien saya ini dengan gerakan seperti itu ya teman-teman. Itu mengambil betis bagian dalam ya, karena dia ngerasain capeknya itu di bagian dalam. Dan kalau dia posisi tengkurap, dia merasa memang kurang mengena ya. Padahal kita posisi tengkurap itu kita sudah pakai tenaga kuat ya, atau tekanan kuat, tapi
bukan masalah tekanan kuatnya, tapi katanya itu tidak merasa mengena. Tapi dengan gerakan seperti ini teman-teman bisa lihat itu katanya mengena di bagian dalam betis ya. Nah memang kalau di betis kita harus lakukan seperti yang teman-teman lihat di video saya di situ. Jadi kita fokus itu di dalam betis serta di tulang ya, tulang sisi sebelah dalam kanan luar dan sebelah dalam kiri ya. Nah itu teman-teman, jempol saya teman-teman bisa melihat. Nah itu mengambil sisi tulang sebelah dalam. Nah tangan saya sebelah kiri dalam itu mengambil sisi tulang sebelah dalam betis ya. Nah ini seperti ini teman-teman, itu kita tidak mengeluarkan tenaga ya, tapi dengan kita gerakan betis seperti itu akan mengena ya. Nah teman-teman bisa lihat jempol saya di sini itu mengambil tulang itu ya. Nah ini kita selalu berulang-ulang seperti itu ya. Kadang kita ngambil betis sebelah dalam, ngambil sisi tulang sebelah luar, ngambil sisi tulang sebelah dalam ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah tapi tidak terlihat kamera, nanti teman-teman bisa melihat kamera, posisi kamera saya melihatkan saya memijit tulang sisi sebelah kiri dalam ya, sebelah dalam ya. Nah, bisa teman-teman naikkan seperti ini ya di betis bagian dalam ya teman-teman. Gerakan bisa naik, gerakan bisa turun seperti itu ya. Nah ini kalau seperti ini itu teman-teman bisa melihat saya mengambil sisi-sisi kiri luar, tulang luar dan tulang dalam sebelah kiri ya, tulang kiri sebelah dalam ya teman-teman ya. Nah di sini saya melemaskan di bagian paha nih ya, karena keluhan pasien saya ini selain di betis itu juga di atas dengkul ya, atas lutut ya teman-teman ya. Nah gerakan seperti itu saja teman-teman. Nah itu menggunakan sisi-sisi jempol sebelah dalam ya, tulangnya yang kita pakai ya, kita dorong seperti itu lumayan rasanya agak sakit sedikit ya teman-teman, tapi nanti setelahnya enak dan tidak membekas ya. Nah di sini kita ngambil sisi dalam paha ya itu teman-teman ya. Nah kita ulang terus gerakan hanya seperti itu ya, seperti itu sampai kita pastikan rasa capek, rasa sakit yang pasien rasakan itu berangsur-angsur hilang ya teman-teman, karena itu memang sudah menjadi tugasnya terapis urut atau tukang urut, tukang pijat itu untuk mengendurkan urat-urat yang tegang ya. Dan ini memang saya sudah jelaskan tadi, pasien saya ini hanya bermasalah di kaki sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah gerakan saya itu teman-teman, saya mengambil sisi tulang itu, tapi tulang di bagian dalam ya, di antara daging betis ini ya teman-teman ya. Nah itu pasien saya suka sekali dengan gerakan yang seperti ini nih teman-teman ya, itu seperti itu. Dan jujur ya, jujur saya akuin kita malah merasa ya, saya seorang terapis ya, saya seorang tukang urut itu merasa dengan hanya memijit satu kaki aja ini jujur ya teman-teman membutuhkan tenaga yang luar biasa ya. Itu jujur saya akui merasa capek, karena apa, kita hanya berkutat ya, hanya berkutat di satu kaki, dan kaki ini penuh tulang ya, yang nggak ada tulang hanya itu betis teman-teman nih. Teman-teman lihat di sini hanya betis,
itu yang tidak ada tulangnya. Tapi kalau kita selalu seperti itu, jujur saya seorang tukang urut merasa capek ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat nih, saya mengambil sisi tulang dalam ya, karena tulang betis ini itu ada di bagian luar tuh, namanya tulang kering ya. Itu kalau suka berdiri atau banyak berdiri atau untuk lari, untuk jalan jauh, itu capek ada di tulang depan ya. Itu sedikit ada seperti urat yang di tulang kering depan ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa melihat seperti apa yang saya lakukan di sini. Saya hanya memijit di bagian kaki aja ya. Memang keluhan pasien saya ini ada di betis ya. Jadi saya hanya memijit sesuai permintaan dari pasien saya. Karena apa? Pasien saya tidak suka dipijit kalau tidak ada masalah di bagian badan ya. Tapi di sini memang permintaan pasien saya itu dia hanya di bagian kaki, dan dia sedikit di kepala itu pusing ya. Itu sangat wajar, karena apa ya, namanya orang semakin banyak pekerjaan itu semakin banyak yang dipikir ya. Karena pasien saya ini selain mempunyai showroom mobil di satu kota Bandar Lampung, itu pasien saya ini adalah seorang pemborong ya, kontraktor membangun perumahan-perumahan subsidi ya teman-teman ya. Nah kita hanya memijit nih teman-teman. Selalu saya ulangin gerakan saya seperti itu, berulang dan selalu berulang seperti itu. Memang benar ya, saya akuin, saya jujur capek sekali ya untuk memijit yang satu kaki. Karena apa? Itu isinya tulang kering semua ya, tulang keras ya. Dan pasien saya ini sukanya keras ya. Nah itu kita ambil sisi tulang sebelah dalam ya teman-teman. Tapi di video saya ini tidak terlihat. Nanti teman-teman bisa melihat kalau kamera saya setting untuk melihat posisi di bagian dalam ya teman-teman ya. Nah gerakan hanya seperti itu aja teman-teman. Kalau dia ini telapak kaki, jari-jari kaki itu tidak terlalu suka ya, karena menganggap itu tidak masalah. Padahal jujur ya harusnya memang itu juga penting ya teman-teman, karena di telapak kaki, di jari-jari kaki itu untuk melancarkan pembuluh vena balik, peredaran darah yang sirkulasi dari jantung ke kaki dan ke jantung lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau saya ini hanya mengikuti yang namanya kita hanya terapis panggilan, dan memang kita itu tugasnya itu menservis pijat urut pasien yang memanggil saya, yang order saya. Jadi saya harus mengikuti apa yang pasien saya mauin ya, pasien saya inginkan ya. Kalau kita hanya disuruh mintanya satu kaki ya satu kaki aja ya. Karena apa? Ya pasien itu sendiri yang merasakannya, dan pasien itu sendiri yang merasakan kepuasannya ya. Nah di bagian lutut ini teman-teman nih, di bagian lutut ini itu pasien saya itu merasa capek ya di atas lutut. Hanya di situ aja, kata dia, hanya sebatas atas lutut sampai ke betis. Hanya itu saja ya teman-teman ya yang dirasakan permasalahan di dalam organ tubuh pasien saya. Makanya di sini saya hanya memijat urut itu sesuai permintaan pasien saya ya, hanya di satu kaki. Tapi kalau untuk yang kepala itu memang hanya sebentar ya teman-teman, hanya sebentar untuk menghilangkan rasa penat di saat karena banyak
berpikir ya, karena banyak berpikir ya, namanya orang banyak kerjaan ya teman-teman, wajar proyeknya banyak, mengatur belum showroom mobilnya, belum perumahan subsidinya ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat gerakan saya hanya selalu mengulang-ulang, dan itu saya itu berhentinya memijit satu kaki ini itu sampai si pasien itu bilang sudah gitu ya, sampai pasien saya itu bilang sudah cukup gitu kan ya. Karena memang kalau kita berhentikan sebelum pasien bilang berhenti ya, itu nanti pasien itu akan minta mengulang lagi ya teman-teman ya. Dari sini saya mengikuti apa yang diinginkan pasien saya ya. Kalau pasien saya ini bilang sudah ya, saya berhenti. Tapi kalau belum ya saya lanjut ya teman-teman ya. Karena ya namanya kita menservis pasien dan mengikuti keinginan pasien. Tugas kita hanya membantu, dan kalau pasien ini sudah merasa enak, merasa enteng, baru pasien ini bilang sudah ya. Nah kalau sudah dibilang sudah itu, kalau diurut lagi ya, pasien saya juga bilang kalau sudah enak diurut lagi ya sama aja gitu loh. Nah, enaknya di sini nih kalau masih sakit, masih pegal gitu ya, kata pasien saya seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya memijat itu sesuai permintaan sampai saya dibilang sudah gitu ya. Berhentinya itu sampai dibilang sudah. Kalau belum dibilang sudah, saya tidak berhenti ya. Dari tadi saya sudah bilang beda ya, kita memijit seluruh badan gitu ya, badan ke berganti-ganti organ tubuh, misalnya dari badan, punggung seperti itu teman-teman, atau ke tangan atau ke perut. Itu nggak terlalu capeknya, nggak terlalu seperti kita memijit satu kaki ini ya teman-teman ya. Itu beda banget, karena di satu kaki ini kita penekanannya itu, kalau pasien saya ini kan penekanannya maunya keras ya, jadi kita keras terus ya dari awal sampai selesai. Makanya rasanya kita setelah mijit ini itu rasanya kita seorang tukang urut itu jujur merasa capek ya teman-teman ya, merasa capek karena hanya satu media yang kita urut aja dari awal sampai selesai ya teman-teman ya. Tapi memang teman-teman perlu ketahuin ya, yang namanya manusia ini kan berbeda-beda ya. Ada yang pegalnya hanya di satu kaki, tapi dia minta pijitnya seluruh badan ya. Itu banyak ya, kadang memang seperti itu ya. Jadi yang benar ini ya yang pasien yang saat ini saya urut ya teman-teman, pelanggan yang saat ini saya urut, itu yang benar itu dia ya. Kita percuma memijit kalau yang dipijit itu tidak bermasalah ya teman-teman. Jadi dia hanya yang penting satu kaki ini, kalau satu kaki ini enteng, dia sudah merasakan enak semua badannya. Nah, memang tadi saya sudah bilang ya, karakter manusia ini beda-beda ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya keluhan ada di satu kaki misalnya seperti itu ya, terus pasien itu mintanya pijitnya seluruh badan, nah itu durasinya akan terbagi ya teman-teman, akan terbagi. Jadi di mana yang menjadi keluhan ini malah kurang banyak ya, durasinya kurang panjang ya teman-teman ya. Jadi ya hasilnya ya
intinya paling badannya ikut enteng, badannya enteng, tapi yang bermasalah di satu kaki ini mungkin tidak terselesaikan kemaksimalan hasilnya ya teman-teman ya, karena kita berpindah-pindah tempat untuk memijat urutnya ya teman-teman. Tapi kalau pasien saya ini ya memang saya akuin bener ya, karena yang diurut, yang dipijat itu hanya di bagian badan yang bermasalah, dan pasien saya ini yang bermasalah itu di bagian kaki ya teman-teman. Jadi pasien saya ini tidak mau diurut badan. Kalau badan itu hanya selewatan aja, itu di saat kita pasien ini posisinya duduk. Jadi karena pasien saya itu meminta pijit kepala, jadi itu sekalian memijit bagian badan, tapi ya sekali lewat ya, durasinya tidak seperti kita full memijit durasi badan ya, hanya sebentar ya teman-teman ya. Jadi walaupun di sini teman-teman, walaupun di sini yang bermasalah itu, yang paling pegal itu di bagian betis, karena organ tubuh manusia ini saling berhubungan, jadi saya juga memijit semua ya dari pangkal paha sampai ke jari-jari kaki ya. Tapi kalau di sini pasien saya ini tidak suka refleksi di telapak kaki, jadi dia maunya ya hanya seperti ini, fokus ke betis ya, ke betis dan di atas lutut tadi ya teman-teman ya. Tapi ya sesekali, karena untuk melemaskan di betis saja ini itu kita tidak bisa ya teman-teman ya, tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi walaupun di betis yang bermasalah, tapi kita mengurutnya semua kaki ya, dari paha, semuanya dari paha sampai ke jari-jari kaki ya. Tapi pasien saya tidak telapaknya, hanya di jari-jari kakinya saja ya. Memang yang paling penting itu yang di jari-jari kaki ya teman-teman, karena di video-video saya sebelumnya itu saya selalu jelaskan ya, pembuluh vena balik jantung itu ada di jari-jari kaki ya. Jadi fungsinya refleksi, tujuannya refleksi. Jadi semua tujuan yang sifatnya tradisional, terapi tradisional itu tujuannya hanya melancarkan peredaran darah merah ya teman-teman. Jadi di sini sangat penting sekali di bagian jari-jari kaki ya teman-teman. Kalau di telapak kaki sampai jari-jari itu, di telapak kaki itu bisa mendeteksi semua saraf semua saraf organ tubuh ya, dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Dan kalau untuk di badan kaki, telapak kaki yang dalam itu memang di bagian organ-organ tubuh dari dada sampai ke perut ya, sampai ke perut, bahkan sampai ke vitalitas ya teman-teman ya. Kalau vitalitas itu kalau di bagian telapak kaki itu ada di bagian tumit ya teman-teman. Nah kalau yang lambung itu ada di bawah jempol seperti itu ya. Kalau jantung itu ada di tengah-tengah titik kaki lurusan jari tengah kaki ya. Itu untuk lambung. Jadi kalau untuk telapak kaki ini saraf-saraf yang di dalam organ tubuh itu yang ada di dada sampai ke perut, sampai ke vitalitas ya. Tapi kalau untuk jari-jari kaki itu saraf-saraf itu saraf bagian atas leher ya teman-teman ya, di bagian kepala ya. Kalau untuk jari-jari kaki, jari-jari tangan itu saraf vena balik jantungnya itu
untuk di bagian leher ke atas ya teman-teman ya, sampai di paling ujung jari-jari ini di bawah kuku kaki itu di bagian otaknya ya, bagian otak. Jadi di situ kalau untuk terapi penyakit stroke itu kita kuatkan, kita perbanyak itu di bagian jari-jari kaki ya, karena penyakit stroke itu terganggunya pembuluh darah merah ya, pembuluh darah merah itu terganggu di bagian otak ya. Nah, tapi terbalik ya teman-teman ya, terbalik kalau yang tersumbat pembuluh balik vena balik yang ada di otak itu di bagian kanan, maka yang akan bermasalah itu badan sebelah kiri ya. Tapi kalau yang terganggu atau yang tersumbat itu di pembuluh otak sebelah kiri, itu yang akan bermasalah di bagian badan separuh sebelah kanan ya. Dan itu kalau masih sifatnya pembengkakan seperti itu ya, kalau pembuluh darahnya itu pembengkakan di otak, itu akan mengalami yang namanya stroke ringan ya teman-teman ya. Itu masih tahap pembengkakan, itu stroke ringan. Stroke ringan itu berjalan itu masih bisa, memegang sesuatu tangannya masih bisa, bicara juga itu masih bisa walaupun agak sedikit cedal. Itu yang namanya stroke ringan ya, masih pembengkakan. Dan itu kalau kita terapi itu masih mudah untuk menyembuhkannya ya teman-teman, karena kalau penyumbatan di pembuluh darah vena balik yang ada di kepala yaitu di otak itu kalau masih penyumbatan itu masih stroke ringan, dan kita masih mudah untuk menerapinya ya teman-teman ya. Dan terapi untuk stroke ini kalau di awal pertama kena stroke ya, kita bocorin aja, kita tusukin aja jari-jari kaki, jari-jari tangan seperti itu ya teman-teman ya, untuk membuang pembuluhnya ya, untuk membuangin darahnya yang nanti apabila ada pembengkakan di otak itu sirkulasi darahnya akan lancar, karena di vena balik jantung yang ada di jari-jari tangan dan jari-jari kaki ini kita tusukin, kita buangin darah-darahnya ya teman-teman. Itu kalau untuk pembengkakan kita mengalami stroke ringan ya teman-teman. Tapi kalau penyumbatan di pembuluh otak itu kita akan mengalami, pasien ini akan mengalami yang namanya stroke sedang ya teman-teman ya, stroke sedang. Dan terapinya itu cukup lama ya teman-teman ya, cukup lama, karena harus kalau misalnya dia terapi urut, terapi pijat itu seminggu sekali selama 3 bulan, dan tidak boleh putus ya, tidak boleh putus, hanya beberapa hari saja, beberapa kali saja ya teman-teman ya. Jadi kalau terapi itu walaupun tiap hari dipijit, 3 hari sekali dipijit, atau seminggu sekali dipijit, itu sama saja ya teman-teman ya. Jadi sehari sekali, 3 hari sekali, atau 7 hari sekali itu sama saja ya. Jadi bisa kita ambil itu seminggu sekali ya, 7 hari sekali, dan tidak boleh ke hari ke-8 ya teman-teman. Jadi harus setiap 7 hari sekali itu kita harus dipijat urut ya teman-teman, untuk menghilangkan penyumbatan yang ada di pembuluh otak tadi ya teman-teman ya. Nah, cara memijatnya kalau pembengkakan itu yang kita lamakan durasi pemijatan itu, kita
terapi refleksi, ya semua badan kita urut ya, tapi yang paling penting itu ada di jari-jari tangan, itu yang paling ujung dan jari-jari kaki ya. Jadi posisinya paling ujung itu ada di depan kuku kita ini ya teman-teman ya. Itu saraf-saraf otak ya. Dan kalau saya menerapi orang yang sedang stroke, itu saya selalu membuang darah. Saya tusuk ya di bagian jari-jari kaki dan jari-jari tangan, itu semuanya saya tusuk, saya buangin sambil kita urut, sambil kita pencet darahnya biar keluar banyak. Dan di sini juga sudah saya siapkan tisu ya untuk mengelap darah-darahnya yang kita keluarkan dari jari-jari kaki dan jari-jari tangan ya. Dan kita sterilkan jarum yang untuk menusuknya ya. Tapi saya sudah selalu siap ya kalau untuk jarum-jarumnya, karena saya selain pijat urut, saya juga melayani terapi bekam ya, bekam basah ya. Dan kalau untuk terapi bekamnya, misalnya pasien ini sedang terkena stroke, itu kalau misalnya terapi bekam itu sekali bekam itu terapinya 2 minggu sekali ya teman-teman ya, 2 minggu sekali itu selama 3 bulan. Jadi kalau orang yang mengalami stroke itu terapi pijit seminggu sekali selama 3 bulan. Tapi kalau memakai terapi bekam itu 2 minggu sekali ya teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan di sini itu lebih baik kita memakai terapi bekam ya teman-teman ya, terapi bekam, karena saya juga di sini melayani pijat urut. Jadi 2 minggu sekali itu bisa di terapi pijat urut dan di terapi bekam juga ya teman-teman, daripada kita hanya setiap seminggu sekali pijat urut aja ya teman-teman. Karena kombinasi pijat urut dan bekam itu akan menghasilkan hasil yang maksimal sekali ya, hasil yang luar biasa yang nantinya akan membantu antibodi sang pasien ya. Antibodinya itu akan bekerja keras ya untuk melawan penyakit yang dideritanya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tugas saya itu hanya seperti itu, saya merangsang pembuluh vena balik itu bekerja lancar ya. Jadi setelah lancar pembuluh darahnya, semuanya akan sehat, akan enak ya, karena darah merah lancar ini dia membantu sel darah putih bekerja ya. Dengan sel darah putih bekerja, maka antibodi manusia ini akan kuat ya teman-teman ya. Dan yang paling penting ya teman-teman, yang paling penting itu ada di pikiran kita ya, semangat kita, spirit kita, seperti itu teman-teman ya. Yang menyembuhkan itu kan salah satunya juga pikiran kita ya. Kalau pikiran kita ini selalu semangat, ingin sembuh dan selalu berusaha, insya Allah akan sembuh ya teman-teman ya. Kita tidak boleh terbeban pikiran dengan pikiran yang berat-berat ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita sedang sakit, terus pikiran kita ini terlalu terbebani dengan pikiran berat, maka kita akan depresi ya teman-teman. Kita akan depresi. Setelah kita depresi, imunitas kita ini akan drop ya teman-teman, akan drop. Setelah imunitas drop, jadi kita akan penyakit kita ini akan tambah parah ya teman-teman. Jadi tidak mempan semua ya, tidak manjur ya. Kita konsumsi, misalnya kita ada obat, kita konsumsi obat atau hasil terapi dari pengobatan tradisional ya. Ada yang memakai pijat, ada yang memakai
bekam serta memakai setrum atau akupuntur, semuanya itu tujuannya sama ya. Jadi itu yang kedua ya teman-teman. Yang pertama tadi kalau pembengkakan itu yang dinamakan stroke ringan. Jadi kalau yang kedua ini penyumbatan itu yang dinamakan stroke-nya stroke sedang. Tapi kalau yang pembuluhnya pecah ya teman-teman, itu yang namanya stroke berat. Dan sini memang jujur kemungkinan itu hanya mukjizat ya teman-teman yang bisa menyembuhkannya ya, karena sangat berat sekali ya teman-teman ya. Misalnya kita urut itu butuh waktu lebih dari 6 bulan ya. Kalau kita terapi urut ya teman-teman, itu lebih dari 6 bulan ya. Tapi kalau kemungkinan normal kembali itu sangat tipis sekali ya. Walaupun toh kita dibawa ke medis ya. Karena apa? Karena kalau medis yang menangani, misalnya ini pembuluh darahnya sudah pecah di bagian otak, medis hanya menganjurkan pasti itu akan operasi otak ya teman-teman. Karena apa? Pasti dijelaskan pembuluh darahnya sudah pecah dan ada pembekuan darah di otak. Seperti itu ya teman-teman ya. Tujuannya untuk mengoperasi kepala itu untuk mengeluarkan darah beku yang ada di otak ya teman-teman. Tapi kalau yang namanya operasi otak ya teman-teman itu sangat kecil sekali ya, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa normal kembali. Karena otak ini hanya Tuhan ya, hanya Tuhan, hanya Sang Pencipta yang mampu ya, yang mampu mengaturnya. Tapi kalau manusia ini belum ada ilmu teknologi yang bisa mengatur otak ya. Karena di otak ini miliaran saraf itu ada ya. Jadi semua gerakan, semua organ tubuh semuanya itu ada perintahnya itu dari otak ya teman-teman ya. Itu perintahnya dari otak. Jadi kalau otak ini sudah terganggu, pembuluhnya sudah pecah, ini sudah Allahu alam ya teman-teman, Allahu alam. Kebanyakan orang meninggal ya. Karena apa? Kalau sudah pecah ini semuanya akan lumpuh ya teman-teman ya. Kaki ini akan lumpuh, tangan ini akan lumpuh. Walaupun toh itu hanya separuh, tapi kita dibuatnya terkapar ya, tidak bisa apa-apa. Kita duduk tidak bisa, kita bicara pun tidak bisa gitu ya. Hanya yang ada ya batin saja ya teman-teman ya, batinnya saja, mau bicara tidak bisa. Kadang yang ngerawat ini sampai stres ya, karena kurang memahami apa yang dimauin oleh si pasien ini ya teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa lihat saya ini, saya memijit di bagian sisi dalam betis ya. Kalau tadi yang teman-teman perhatikan itu dari sisi sebelah luar, ini saya ambil gambar dari sisi sebelah dalam betis ya. Gerakannya sama saja teman-teman. Nah itu mengambil tulang bagian dalam ya, bagian dalamnya. Ini tulang di bagian dalam betis ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Tapi di sini jempol saya juga menekan tulang kering bagian luar, dan jari-jari tangan saya ini itu menekan tulang kering sebelah dalam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini cara memijat saya ini di bagian kaki ya teman-teman. Nah itu saya ambil. Nah ini kelihatan teman-teman ya. Tapi di sini ini kaki pasien ini mengganggu kamera, akhirnya saya ambil dari depan ya teman-teman ya. Saya ambil dari depan, tapi teman-teman masih bisa melihat gerakan saya untuk memijatnya nih teman-teman ya. Nah itu saya memakai sisi tulang jari-jari telunjuk nih teman-teman nih.
itu tidak butuh tenaga kencang ya teman-teman. Itu tidak butuh tenaga yang kuat. Dengan kita memakai trik itu rasanya sudah ke dalam sekali ya teman-teman. Kalau orang nggak betah sakit ya nggak kuat ya, karena pasien saya ini nih butuh kuat sekali nih teman-teman untuk penekanannya. Dia kalau cuman di elus atau tekanannya kurang kuat dan tidak mengena, itu mungkin tidak dipakai oleh pasien saya ini ya teman-teman. Ini pasien saya ini sudah banyak tukang urut yang ada di Bandar Lampung itu yang memegang badan pasien saya ini ya. Tapi alhamdulillah ini pasien ini cocok sekali dengan saya ya teman-teman. Jadi kalau ada keluhan itu dia selalu memanggil saya. Dan di sini bukannya tidak sembuh ya teman-teman ya untuk ini, karena di kaki sebelah kanan ini itu memang sudah ada masalah ya, sudah ada masalah dari usia pasien saya ini masih remaja ya teman-teman ya. Dulu tidak diurut, tidak dipijat. Jadi setelah dewasa seperti ini itu udah sekitar 10-an tahun, itu baru ngerasain ya, pasien saya ini ngerasain ada ciri ya seperti itu ya, ada ciri di kaki sebelah kanan pasien ini. Sebentar saja rasa sakitnya nggak ketahan ya, apalagi banyak aktivitas ya. Dan ini rata-rata sering pijit dengan saya itu sebulan sekali nih. Kadang tidak ada sebulan sekali, karena pasien saya ini ya kadang keluar kota, ke Jakarta, ya intinya namanya orang sibuk ya teman-teman. Dia seorang CEO ya, atau seorang bos pimpinannya. Jadi terlalu banyak bekerja sama dengan klien-kliennya, dengan mitra-mitra kerjanya, yang akhirnya keluhan pasien saya ini ya di kaki ini ya. Dan di sini pasien saya itu udah merasa enak kalau bagian betis ini sudah dipegang ya teman-teman, itu merasa enak. Tapi nantinya kalau kecapean lagi dia akan berulang pegal kembali ya teman-teman. Dan itu wajar ya teman-teman, wajar. Dengan sebulan sekali hanya memanggil tukang urut ya, tidak terlalu membebani ya untuk biayanya ya teman-teman ya. Dan pasien saya ini merasa puas dengan pijat urut ini ya teman-teman. Kalau kita ke medis yang ada kita hanya dikasih obat dan obat ya, jadi malah akan berbahaya untuk organ tubuh lainnya ya. Kita pengen sembuhnya kaki, tapi dengan konsumsi obat medis malah ginjal kita kena, liver kita kena, hati kita kena ya teman-teman ya. Karena obat medis itu zat kimianya tinggi ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini saya mengambil sisi tulang bagian dalam ya teman-teman. Ini sisi tulang bagian dalam itu jujur memang ngilu seperti itu ya. Kalau kita urut itu rasanya panas, ngilu, sakit seperti itu ya. Tapi lama kelamaan semua rasa itu akan hilang ya teman-teman. Semua rasa ngilu, semua rasa sakit itu akan hilang kalau kita urut berulang-ulang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu saya mengambil sisi dalam tulang bagian bagian betis dalam ya teman-teman ya. Dan ini betisnya juga kita ulang-ulang, kita urut terus. Nah, dari awal sampai akhir di sini saya hanya memijat satu kaki ya. Tapi setelah kaki selesai
pasien saya ini minta urut kepala ya teman-teman, karena kepalanya ini dipakai banyak mikir, pakai banyak kerjaan, jadi ya ikut pusing juga ya teman-teman. Dan itu wajar ya, yang namanya seorang bos itu kalau banyak pekerjaan itu kan terlalu banyak anak buah lah, yang mikirin salary anak buah, yang mikirin tunjangan anak buah, ya seperti itu ya teman-teman. Dan dia diuber-uber target, proyeknya harus selesai sekian hari, sekian bulan, kan ya seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin banyak kerjaan, semakin tinggi derajat manusia itu akan menambah, semakin banyak beban yang dipikir ya teman-teman ya, itu akan otomatis seperti itu ya. Jadi saya di sini saya sangat bersyukur sekali ya, walaupun saya hanya seorang tukang urut, tapi yang ada di otak saya ini, pikiran saya ini netral ya. Intinya saya kalau ada kerjaan ya ada orderan saya kerjain, kalau tidak ada orderan ya saya di rumah saja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semakin tinggi, semakin derajat itu semakin tinggi, finansial yang dimiliki materi semakin besar, itu akan merubah semuanya ya. Pemikiran pun akan semakin banyak, rasa takut biasanya juga akan selalu menghantui apabila kita ini diuji dengan harta yang banyak, rasa takut kehilangan, rasa takut ini. Jadi semakin banyak orang diuji kekayaan, itu akan semakin besar pengeluarannya juga ya. Mungkin hanya sampai di sini ya teman-teman, pijat urut satu kaki, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.